Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Rabbi Salma Hussein Putri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tobat dalam kontinuitas suluk. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tobat dalam kontinuitas suluk? Tobat dalam kontinuitas suluk adalah proses pertobatan yang mendalam di mana seorang salik berusaha untuk meninggalkan segala dosa dan membersihkan hatinya dari segala kesalahan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tobat, salik, dan suluk? Ternyata ada beberapa tokoh keren yang punya definisi menarik tentang tobat loh teman-teman, yaitu yang pertama dari Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, taubat diartikan dengan kembali atau rujuk, yaitu kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang dekat. Yang kedua yaitu dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dengan meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai Tuhan dan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, dari dua perspektif tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya tobat merupakan proses perjalanan spiritual yang ditempuh oleh seorang salik untuk kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu perjalanan spiritual itulah yang dinamakan dengan suluk, dan orang yang menempuh perjalanan spiritual itu dinamakan dengan salik. Nah, sekarang teman-teman udah paham kan apa itu tobat, salik, dan suluk? Tapi teman-teman tahu gak sih, dalam tradisi tasawuf, tobat itu merupakan makom yang paling pertama yang akan ditempuh oleh seorang salik. Lalu, apa sih itu makom? Makom merupakan suatu tingkatan, yaitu ketika seorang hamba atau seorang salik ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka seorang salik akan menempuh satu tingkatan yang paling awal, yaitu tingkatan taubat atau sering kita kenal dengan makom taubat. Lalu, bagaimana sih proses perjalanan spiritual seorang salik untuk menempuh makom taubat tersebut? Nah, prosesnya itu ada 5 tahapan teman-teman. Yang pertama adalah kesadaran akan dosa. Jadi, seorang salik itu harus sadar dulu nih, apa sih dosa yang telah ia perbuat agar dia itu bisa meninggalkan dosa tersebut. Nah, tahapan yang kedua yaitu meninggalkan perbuatan dosa. Jadi, kalau seorang salik itu sudah tahu apa sih dosa yang ia lakukan, maka tahapan yang kedua ia juga harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Nah, tahapan yang ketiga adalah memohon ampunan kepada Allah. Jadi, kalau salik sudah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut, maka langkah yang ketiga, salik tersebut harus meminta permohonan ampunan kepada Allah dan juga meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi, jika seseorang salik mempunyai perbuatan maksiat yang ada sangkut pautnya dengan manusia lain, maka seorang salik itu harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan terlebih dahulu, baru ia meminta permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu seorang salik harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan maksiatnya tersebut. Jadi, seorang salik itu harus berusaha dan juga berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan dan tidak membuat perbuatan dosa yang baru lagi. Dan seorang salik juga harus konsisten tidak melakukan perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik atau mengganti keburukan dengan kebaikan. Jadi, jika biasanya seorang salik itu melakukan perbuatan yang banyak kemaksiatannya, maka selanjutnya perbuatan tersebut diganti dengan perbuatan yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya salik itu harus bermujahadah, yaitu salik harus berusaha untuk melawan semua dorongan yang ada dalam dirinya untuk melakukan perbuatan dosa lagi, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Jadi, di sini seorang salik itu harus berjuang melawan segala hawa nafsu yang melibatkan dirinya untuk kembali kepada jalan yang dimurkai oleh Allah. Tahapan selanjutnya atau tahapan yang terakhir dalam makom tobat yaitu adalah kesadaran ragawi dan juga ruhani, yang mana seorang salik itu harus menyadari bahwasanya
perlakuan atau perbuatan tobat yang ia lakukan itu semata-mata itu hanya karena Allah dan juga ada keikhlasan di dalam dirinya. Nah, jika seorang salik sudah terbawa dengan bisikan-bisikan setan, maka seorang salik itu harus cepat-cepat untuk mendekatkan dirinya kembali kepada Allah dengan melakukan banyak-banyak istighfar, beribadah, dan juga hal lainnya yang bisa mendekatkan dirinya dan juga hatinya untuk kembali kepada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari seluruh proses tahapan taubat yang dilakukan oleh seorang salik, itulah yang dinamakan dengan taubat dalam kontinuitas suluk. Lalu, apakah taubat dalam kontinuitas suluk ini relevan dengan masalah sosial pada masa kini? Taubat dalam kontinuitas suluk sangat relevan dengan masalah sosial saat ini, terutama di era modern yang penuh dengan tantangan moral dan juga spiritual. Banyak orang saat ini menghadapi masalah seperti stres, tekanan hidup, perilaku menyimpang seperti perundungan, atau penyebaran kebencian di media sosial, hingga gaya hidup yang hanya berfokus pada kesenangan duniawi. Itu semua menunjukkan betapa kita membutuhkan jalan untuk memperbaiki diri dan menemukan kembali makna hidup yang lebih mendalam. Oke teman-teman, jadi tobat dalam kontinuitas suluk ini mengajarkan kita untuk terus berusaha menjadi versi terbaik untuk diri kita masing-masing. Oke, mungkin sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.